Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 987 mengejutkan dunia. Hidup dan mati seringkali hanya berada di satu garis. Kaisar Mingyue ingin mengambil kesempatan ini untuk membunuh Dimas Wu dengan satu pukulan. Dia tidak berusaha keras, meledak dengan aura terkuat, meledakkan kekuatan dahsyatnya. Metode rahasia menyerap energi memungkinkan dia untuk menyerap kekuatan yang sangat banyak dari seluruh gunung Tianling. Dia menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan Dimas Wu, tidak menyisakan ruang untuknya kabur. Kekuatan agung yang keluar dari tinjunya berubah menjadi dua pilar asap murni di udara. Pilar asap besar meledak langsung ke tubuh naga sejati Dimas Wu. Dimas Wu baru saja dipukul oleh tinjuan Kaisar Mingyue secara terus-menerus. Tubuhnya sudah terluka. Untuk beberapa saat kepalanya masih pusing. Tubuh naganya yang besar itu bergoyang seperti ular yang sedang mabuk. Tapi kekuatan kuat yang dikeluarkan Kaisar Mingyue membuat Dimas Wu langsung merasakan situasi bahayanya. Pikirannya tersadar, tubuhnya juga bergetar tiba-tiba. Dia berdiri dengan cepat, tanpa berpikir. Dragon Claw-nya mengangkat Heaven Demon Sword. Dia menyerang dua pilar asap besar itu. Pada saat yang sama ketika pedangnya ditembakkan, tubuh Dimas Wu yang merupakan tubuh naga yang terluka itu meledak dengan roh jahat hitam yang mengguncang langit. Roh jahat hitam tebal itu seperti asap hitam yang mengamuk, bersama-sama dengan aura pedang cahaya emas yang dibelah oleh Heaven Demon Sword menyerang keluar. Dan cahaya pedang keemasan pada saat ini berbeda dari yang sebelumnya. Cahaya pedang ini tidak hanya kuat dan besar, tetapi juga memancarkan cahaya yang sangat terang untuk menerangi dunia. Cahaya ini membentuk lingkaran, mirip dengan terik matahari yang memancarkan cahaya dan panasnya. Sinar matahari yang terik, menyinari Dimas Wu, membuatnya terlihat seperti kaisar matahari, perkasa dan mendominasi, juga terlihat mempesona. Tempat yang luas itu semuanya diterangi oleh cahaya keemasan dari matahari yang terik. Aura pedang yang tajam menelan roh jahat yang murni itu, menerobos cahaya keemasan dan mengenai dua pilar asap besar itu. Mata semua orang dibutakan oleh cahaya yang menyilaukan itu. Tidak dapat dipungkiri semua orang menutup mata mereka dan tidak berani membukanya. Namun, Kaisar Mingyue membuka matanya lebar-lebar karena terkejut. Ada cahaya keemasan yang tidak berujung di matanya. Mulutnya sedikit terbuka dan dia bergumam, kekuatan hari esok. Kekuatan hari esok mungkin secara langsung menyebabkan jantung Kaisar Mingyue melonjak. Dia terkejut. Karena dia telah melihatnya dengan mata kepala sendiri bahwa pemilik asli Heaven Demon Sword menggunakan jurus ini. Dia dengan jelas ingat bahwa orang tersebut menggunakan jurus kekuatan hari esok. Kaisar Mingyue tidak pernah menyangka bahwa Dimas Wu akan memiliki jurus yang juga dimiliki oleh pemilik asli Heaven Demon Sword. Sihir bayangan macam apa ini? Dia telah melihat bayangan orang itu dari Dimas Wu tadi. Dia masih bisa meyakinkan dirinya sendiri bahwa semuanya hanyalah halusinasi dirinya. Dimas Wu tidak mungkin orang itu, tapi sekarang, Dimas Wu secara langsung menggunakan jurus yang dimiliki oleh orang itu saja, yaitu kekuatan hari esok. Hal ini mau tidak mau membuat Kaisar Mingyue untuk mempertimbangkan kembali kemungkinan mengerikan itu. Saat Kaisar Mingyue dalam keadaan berpikir, ledakan keras tiba-tiba meletus di udara. Pilar asap besar yang baru saja dipancarkan Kaisar Mingyue, mengenai serangan kekuatan hari esok dari Dimas, menghantam bersamaan dan menyebabkan ledakan yang mengejutkan. Kedua pilar asap besar yang dikirim oleh Kaisar Mingyue dengan seluruh kekuatannya, dengan tujuan menghancurkan tubuh Dimas Wu dan membunuhnya dengan satu pukulan. Pada saat ini, pukulan keras Kaisar Mingyue bertemu dengan kekuatan hari esok dari Dimas Wu. Hal itu bisa dikatakan sebagai tabrakan yang kuat, rasanya seperti planet Mars yang menghantam bumi. Kekuatan tabrakan itu sebanding dengan ledakan bom atom, seluruh tempat di sana meledak. Dengan asap yang menggempul, tubuh besar Kaisar Mingyue terguncang dan mundur dengan cepat, tubuhnya menjadi tidak stabil, tubuhnya terhuyung-huyung, dia merasa sangat menyedihkan.
Tubuh naga Dimas Wu yang terluka juga terbang mundur dalam gelombang udara yang kencang. Tubuhnya hampir hancur berkeping-keping, darah menodai sisik naga hitamnya, membuatnya terlihat sangat tragis. Dalam serangan kali ini, kekuatan bertarung dari Kaisar Mingyue dan Dimas Wu hasilnya adalah seimbang. Keduanya menderita luka, namun, dilihat dari cedera keduanya, jelas bahwa kondisi Kaisar Mingyue jauh lebih baik. Dia hanya merasa sedikit menyedihkan dan tidak menderita luka serius, namun, luka Dimas Wu sangat parah. Akan tetapi, Kaisar Mingyue merasa sangat tidak puas dengan hasil ini. Dia bermaksud untuk membunuh Dimas Wu, tetapi Dimas Wu hanya terluka. Hal ini membuat Kaisar Mingyue putus asa dan kesal. Dia tidak punya banyak waktu lagi untuk dibuang-buang bersama Dimas Wu. Tadi dia menciptakan kesempatan untuk dirinya sendiri. Jika tidak ada kecelakaan, dia bisa membunuh Dimas Wu. Tetapi pada saat penting itu, Dimas Wu menggunakan kekuatan hari esok dan secara keras kepala menyerang jurus mematikan dari Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue tidak bisa membunuh Dimas Wu. Dia bahkan dikejutkan oleh serangan kekuatan hari esok dari Dimas Wu. Dia bingung. Pikirannya terus berpikir tentang sosok pemilik asli Heaven Demon Sword, Dimas Wu yang berada di depannya. Meski tubuh naga sejatinya itu berdarah dan lukanya memang parah, tapi seluruh tubuhnya masih terbungkus dengan lingkaran cahaya keemasan yang seperti terik matahari. Seberapa parahnya dia terluka, itu tidak akan mengurangi aura rajanya. Dia tetap memiliki aura yang bisa menekan rakyat jelata dan menekan dunia. Kenyataan ini membuat Kaisar Mingyue merasa sangat terkejut. Dimas Wu membuat dirinya berdiri tegak di udara. Kemudian dia membuka mata besarnya, menatap Kaisar Mingyue, berkata dengan nada tajam, metode rahasia penyerap energi milikmu memang sangat kuat, tapi sayangnya, kamu tidak bisa memakainya dengan sangat baik. Dengan kekuatanmu yang setengah-setengah kamu ingin membunuhku, maka itu tidak akan cukup. Ketika kata-kata itu terucap, pandangan mata Dimas Wu tiba-tiba berubah, makna permusuhan yang kuat muncul di matanya, mulut naganya terbuka lebar dan dia membuat suara yang memekikkan telinga. Jurus matahari bulan berputar. Jurus matahari bulan berputar. Saat empat kata ini bergema, Dragon Claw Dimas Wu terangkat dan dengan cepat mengayunkan Heaven Demon Sword ke dalam udara. Bum bum bum. Dimas Wu menarik pedangnya dengan sangat cepat, cahaya keemasan terbentuk di udara, hingga akhirnya membentuk menjadi bulan sabit yang memiliki aura dingin. Bulan sabitnya sangat besar, aura bulan yang dingin menyebar, sinar bulan seperti sinar air, hawa dingin yang tiada akhirnya. Matahari yang terik dan bulan sabit ada di sisi tubuh Dimas Wu. Matahari dan bulan bersinar bersamaan. Ini adalah pandangan ajaib dunia sangat mengejutkan. Mereka yang memejamkan mata membuka matanya tanpa sadar. Mereka merasakan rasa sakit karena silauk dan memandang pandangan ajaib matahari dan bulan di sekitar naga Dimas Wu. Hati mereka bergetar dan otak mereka menjadi kosong. Aura agung yang terpancar dari sinar matahari dan bulan yang saling menompang mengejutkan semua jiwa. Mereka mengubah warna dunia, angin serta awan mengamuk. Bahkan Kaisar Mingyue tercengang. Dia menatap Dimas Wu dengan tatapan kosong. Ketakutan di matanya secara bertahap-tahap semakin terlihat saat aura Dimas Wu terus meningkat. Matahari dan bulan sabit, mereka terus bergerak, terus-menerus menyatu dan berubah menjadi putaran yang sangat besar. Kekuatan putaran yang seakan-akan dapat menghancurkan dunia dan cahaya dari putaran tersebut bersinar di dunia. Di bawah kekuatan dan pemandangan ajaib ini, waktu seakan-akan menjadi kacau balau. Segala sesuatu sepertinya terjadi dalam sekejap. Waktu hanya berlalu sebentar, tetapi hal itu terasa seperti 10.000 tahun, sangat lama sehingga membuat hati orang merasa cemas. Ruang angkasa juga tampaknya telah mengalami perubahan yang luar biasa, menjadi aneh dan sulit dipahami. Orang-orang di sebelah mereka tampaknya dekat, tetapi juga tampaknya jauh di belahan ujung dunia. Hal ini membuat semua orang pusing dan merasa tidak jelas. Orang-orang di tempat itu tampaknya tidak sadarkan diri dan merasa sangat kacau. Hanya Dimas Wu yang memiliki pandangan jernih dan kesadaran jernih, menatap Kaisar Mingyue dengan pandangan dingin. Dragon Claw-nya mengangkat Heaven Demon Sword dan pedang itu menyerangnya dengan ganas. Kekuatan pedang itu menuju pada Kaisar Mingyue.
Duar. Putaran bulat dari matahari dan bulan di udara sepertinya dipandu oleh Heaven Demon Sword, tiba-tiba bergerak dengan keras. Putaran matahari dan bulan raksasa itu terbang di atas langit, menghancurkan segala sesuatu, membawa kekuatan luar biasa yang tidak ada habisnya ke arah Kaisar Mingyue. Kekuatan matahari dan bulan berkembang ke titik tertinggi saat ini, sangat menakutkan. Setelah melihat ini, hati Kaisar Mingyue terguncang dengan keras, ketakutan di matanya menjadi sangat menekan, kekuatan di tubuhnya menderu dengan gila-gilaan. Dia tidak berani merasa ragu sejenak, dia segera mengangkat tangannya ke depan, mengeluarkan serangannya dengan cepat, terus-menerus mengubah jurusnya, menyatukan semua kekuatan yang menderu di tubuhnya, hingga akhirnya, kedua telapak tangannya tiba-tiba meledak, semua kekuatannya tiba-tiba meledak, langsung mengenai kekuatan jurus matahari bulan berputar milik Dimas Wu. Duar. Detik berikutnya, Kaisar Mingyue melakukan segala upaya untuk mengeluarkan kekuatannya, bertabrakan dengan keras di udara dengan kekuatan jurus matahari bulan berputar milik Dimas Wu. Hal itu membuat ledakan keras di langit. Suara ledakan itu seakan-akan bisa menghancurkan bumi. Semua orang linglung dan terpana oleh ledakan itu, telinga mereka bergemuruh, otak mereka berdengung. Semua yang mereka lihat di depan mata mereka menjadi serpihan, tubuh mereka terombang-ambing, tubuh mereka berdiri dengan tidak stabil. Hingga akhirnya pergerakan besar itu perlahan-lahan mereda, hingga perasaan semua orang secara bertahap kembali menjadi normal. Semua orang membuka mata mereka dan melihat ke medan perang yang hampa itu. Semua orang melihat istana awan yang megah itu hancur dan berubah menjadi beberapa bagian dengan ukuran berbeda. Kaisar Mingyue yang menjulang ke atas berdiri di reruntuhan yang rusak, sosoknya dan reruntuhan saling mengiringi, pakaiannya compang-camping, rambutnya acak-acakan, wajahnya kotor, pandangan matanya kosong, penampilannya itu benar-benar sangat menyedihkan. Di sisi lain, tubuh naga sejati Dimas Wu berdiri tegak di atas tanah dengan bentuk pilar yang besar, ekor naga di atas tanah dan kepala naganya ada di atas. Tubuh naga itu lurus, tetapi sedikit gemetar, terlihat jelas lukanya tidak ringan, luka parahnya satu demi satu membuatnya hampir mustahil untuk berdiri. Setelah pertarungan yang begitu lama, Dimas Wu dan Kaisar Mingyue keduanya terluka parah, tetapi keduanya bersikeras untuk tetap berdiri tegak dan tidak mau jatuh. Ada keheningan sesaat dalam adegan besar itu. Semua orang menahan napasnya, tetap mereka menatap naga dan orang yang berdiri di medan perang itu. Tidak ada yang tahu yang mana yang akan terjatuh lebih dulu. Waktu telah berlalu dengan lambat. Keheningan terus menyebar. Duar. Di bawah tatapan orang-orang, sebuah sosok tegak jatuh ke atas tanah dengan keras. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.